Oke, baik, selamat pagi. Terakhir kita tentang senyawa alkohol. Saya review lagi bahwa senyawa alkohol memiliki rumus molekul karbon yang terikat dengan gugus hidroksi pada strukturnya. Jadi R ini adalah rantai karbon, ini OH terikat pada gugus hidroksi. Tata nama seperti alkana biasa itu di penamaannya diberikan akhiran ol. Dan alkohol ini terbagi tiga, ada alkohol sekunder, primer, dan tersier. Alkohol primer jika dia mengikat satu atom C, sekunder adalah dua atom C atau gugus yang lain, tersier tiga gugus atom C atau gugus yang berbeda gitu ya. Dan dia terikat langsung dengan OH. Ya. Jadi di sini alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Contoh-contoh senyawa alkohol yang kalian biasanya tahu adalah metanol, etanol, propanol. Nah, kalau dikasih penomoran 2, 3, 4 itu jika ada gugus OH-nya bukan di ujung ya. Kemudian fenol, kemudian kalau ada olnya OH-nya ada 2 di 2 atom C, kamu pakai diol namanya ya. Ini nama kerennya etilen glikol, harusnya namanya etil diol ya. Dan ada 2, kemudian ada OH2. Karena reaksi dari senyawa alkohol ada dengan senyawa asam halogen, yaitu dengan HBr, HI, HCl yang biasanya ditambahkan pada suhunya ditingkatkan pada kondisi panas, biasanya ada panas lagi ke atas gitu ya. Nah, di sini misalnya ada 3 metil 2 butanol. Di sini ada 2 bromo menjadi 2 bromo metil butan, 2 metil butan. Di 2 bromo 2 metil butan. Ini didapatkan dari mana? Saat hanya ini O di sini diserang, karena O sama Br, O-nya akan menyerang H dulu karena ditambahkan asam, kemudian akan jadi OH2 positif. Ini namanya gugus hidroksi bermuatan positif. Karena dia tidak stabil, dia lepas menjadi H2O. Kemudian ini menjadi karbokation. Dari karbokation itu mengalami penataan ulang, kemudian ada Br masuk. Br masuknya menjadi hanya kena penataan ulang ke sini. Kemudian Br-nya masuk ke karbokation, karbon yang bermuatan positif, kemudian menempel di Br, di karbon tersebut. Jadi sebenarnya ini dari OH ke atom yang tetangganya yang memiliki atom H yang bebas, ini baru akan dimasuki oleh atom senyawa atom Br di sini. Dan ini H2O-nya lepas. OH-nya akan lepas menjadi H2O. Ini namanya reaksi substitusi. Kemudian reaksi yang berikutnya adalah dehidrasi, yang paling banyak keluar. Biasanya kalau senyawa alkohol itu ditambahkan suatu asam, dia akan menjadi alkena. Alkena ini kemudian ditambahkan H2O, jadi melepaskan molekul air, namanya juga dehidrasi ya. Jadi mekanismenya sebenarnya ada OH di sini yang memiliki PEB menyerang H+, sehingga menjadi OH2+, dan mengalami penataan ulang seperti yang tadi dan menjadi rangkap. Ya. Ini ada H2O dan H+ sebenarnya bisa jadi H3O+ ya. Jadi sebenarnya reaksi eliminasi dehidrasi ini sama saja dengan reduksi alkohol menjadi alkena. Kemudian ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini bisa terjadi pada 2 alkohol primer dan alkohol sekunder. Jadi bisa terjadi terhadap 2 jenis alkohol primer dan alkohol sekunder. Kalau alkohol primer itu pasti oksidasinya di ujung, ya, dia akan menjadi aldehid. Misalnya di ujung ini alkohol primer kan, dioksidasi menjadi
aldehid dioksidasi lagi menjadi karboksilat, asam karboksilat. Contoh yang paling sering adalah reaksi misalnya dengan penambahan kromat, dikromat dan suasana asam. Langsung dia teroksidasi, tidak lagi menjadi aldehid, tapi langsung karena dia oksidator kuat, dia bisa langsung menjadi asam karboksilat. Tetapi secara bertahap dia akan menjadi aldehid dulu, kemudian menjadi karboksilat. Karena aldehid ini biasanya tidak stabil, sehingga langsung menjadi langsung menjadi asam karboksilat. Itu untuk alkohol primer. Kalau reaksi oksidasi alkohol sekunder itu menjadi keton, ditambahkan juga oksidator kuat, maksimumnya dia akan tetap selalu menjadi keton. Misalnya ada benzil alkohol kemudian menjadi benzano, benzil keton ya. Nah ini kalau direduksi, ketonnya akan menjadi alkohol kembali. Kalau kita misalnya tambah H2 gitu ya, ini juga kalau direduksi menjadi alkohol, aldehid, kemudian direduksi lagi menjadi alkohol. Ya. Alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi karena dia sudah penuh mengikatnya dan tidak memiliki atom H lagi pada karbon yang mengikat gugus OH. Sehingga kalau masih ada gugus H yang terikat, itu kemungkinan besar masih bisa dioksidasi. Gitu ya. Jadi kalau tersier itu sudah tidak bisa karena dia mengikat gugus lain selain H. Kamu kerjakan ini. Mana produk yang dihasilkan untuk reduksi reaksi yang pertama? Ini alkohol, alkohol apa? Sekunder. Alkohol sekunder atau primer. Bukan alkohol ini, Pak. Ini keton ya. Ini keton direduksi, dia akan jadi alkohol sekunder. Oke. Kemudian yang ini adalah aldehid, direduksi ditambah katalis, dia akan menjadi alkohol primer. Kalau reaksi senyawa ini Br ditambah OH, OH ini lebih kuat menyerang daripada Br. Br lebih suka melepas daripada OH. Jadi OH lebih suka menyerang daripada Br. Kalau ada reaksi begini, OH akan menggantikan Br. Dia menjadi alkohol. Jadi Br ini kita sebut sebagai leaving group yang baik. Kalau yang ini donor yang baik gitu ya. Kemudian kita masuk ke senyawa berikutnya adalah ether. Ether memiliki gugus fungsi, ada O di tengah-tengah antara R dengan R. Ether tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Karena sejatinya dia kalau alkohol bisa membentuk ikatan hidrogen, tapi ether dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi kalau ada misalnya di etil ether, di metil ether segala macam, penamaannya pasti awalnya berapa jumlah R-nya. Kalau misalnya di sini metil, di sini etil, berarti metil etil ether gitu ya. Kalau ada dua metil berarti dimetil ether gitu ya. Dan dia tidak reaktif senyawa ini. Contoh senyawa ether ada di etil ether, ada metil etil ether gitu ya. Dibuatnya itu didapatkan dari reaksi antara alkohol. Jadi kalau misalnya ada alkohol dengan alkohol bereaksi, dia akan bisa menjadi ether. Dikondensasi dengan suasana asam menggunakan katalis. Jadi kuncinya adalah ada alkohol direaksikan dengan alkohol, mau rantai mau panjang berapapun, dengan suasana asam dia akan menjadi ether dan air. Ya, itu namanya kondensasi. Biasanya ether ini dipakai sebagai obat bius ya, obat penenang. Jadi dia apa sih namanya?
Karena di obat penenang dia lebih banyak dipakai untuk pembiusan dalam operasi ya. Kemudian yang ketiga adalah aldehid. Nah, aldehid merupakan salah satu hasil oksidasi dari alkohol. Dia rumus molekulnya seperti ini, OH. Penamaan mengikuti tata nama alkana dengan rantai utama diberi akhiran al, di alkanal gitu ya, kanal. Kemudian penomoran diawali dari ujung rantai karbon yang mengikat gugus karbonilnya. Jadi ini namanya gugus karbonil, CO, C rangkap O, itu namanya gugus karbonil. Jadi penomorannya diawali dari nomor satunya dari gugus aldehidnya gitu ya, dari karbonilnya. Nah, contohnya adalah metanal, etanal, contoh dari aldehid. Reaksi untuk aldehid itu biasanya dari reduksi hidrogenasi. Reaksi aldehid yang menjadi alkohol tadi ya, dengan pemanasan atau dengan katalis gitu. Karena pemanasan dan penambahan katalis bisa mempercepat reaksi. Ini reaksi reduksi dari aldehid. Kemudian reaksi dari keton. Keton itu memiliki rumus molekul yang memiliki seperti ini, R, kemudian gugusnya adalah O, kemudian R, dan penamaannya mengikuti tata nama alkana dengan rantai utama diberikan akhiran on. Sistem penomorannya berdasarkan atom karbonil yang paling kecil. Jadi ini nomor satunya dari mana? Atom karbonil yang paling kecil. Jadi misalnya dari senyawa ini, kamu mulai nomor 1, 2, 3, mau di sini juga 1, 2, 3. Yang jelas yang dekat dengan gugus fungsi ini nomornya paling kecil. Alkohol, keton kalau direduksi dengan panas atau dengan katalis, dia bisa menjadi alkohol sekunder ya. Jadi aldehid jadi alkohol primer, direduksi keton direduksi menjadi alkohol sekunder, gabungan dari alkohol menjadi eter ya. Oh ya, apakah reaksi eter ini bisa berkebalikan nggak? Bisa ya. Jadi kalau eter ini saya cairkan, dia akan menjadi alkohol. Tapi biasanya dia harus membutuhkan suasana yang lain ya, bukan suasana asam, harus membutuhkan katalis biasanya. Ya. Itu saja dulu untuk sampai keton. Kalau ada yang bertanya silakan didiskusikan.